A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. We begin our report with the abrupt closures of 3 banks in a matter of days that are now sending shockwaves across sectors of the economy and raising concerns about the U.S. banking system. Hai guys, Silicon Valley Bank atau SVB itu dikabarkan bangkrut dalam 48 jam. Dan kebangkrutannya katanya menyeret bank-bank besar lainnya di Amerika. Apakah menyimpan uang di bank masih aman? Dan apa yang terjadi? Yuk kita bahas. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni dan thank you sekali lagi guys buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyalain notifikasi di YouTube channelnya Finansialku.com. Sekarang kita sudah 250.000 subscriber dan kita di Finansialku berjanji buat bikin video-video yang lebih insightful. Nah, seandainya kamu ada ide topik atau juga feedback atau pengen membahas sesuatu, feel free ya, silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, nanti kita buatin kontennya. Nah, kali ini aku mau cerita mengenai kejatuhan Silicon Valley Bank atau SVB dan dampaknya ke Indonesia. Seperti biasa, di video ini aku akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan SVB? Dan yang kedua, ada nggak sih dampaknya ke Indonesia? Terlebih kalau ada dampak negatif, ada nggak sih? Dan yang ketiga, apakah masih aman untuk menyimpan uang di bank? Oke, kita langsung mulai dari yang pertama, apa yang terjadi dengan SVB. Silicon Valley Bank atau SVB itu adalah bank terbesar urutan ke-16 di Amerika Serikat dan resmi bangkrut dalam 48 jam setelah mereka berencana untuk mengumpulkan modal. Nih. Berdasarkan beberapa sumber yang kudapat, itu kurang lebih ceritanya karena kena serangan combo ya. Kombonya itu ada krisis di sektor teknologi dan kenaikan dari suku bunga. Aku coba memahami ceritanya dan ini versi pemahamanku. Jadi buat teman-teman, seandainya teman-teman di sana ada yang punya sudut pandang beda atau mungkin punya cara atau feedbacknya yang berbeda atau mungkin punya data yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar supaya kita bisa lebih kaya lagi dalam membahasnya, oke? Nah, menurutku, pemahamanku adalah gini, ceritanya berawal pada saat pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah Amerika itu memberikan stimulus besar banget untuk membantu masyarakatnya. Sebesar apa? Mencapai 814 miliar US dollar. Itu angkanya berapa? Kurang lebih, kalau kurs kita 15.000 rupiah gitu ya, itu setara dengan, nih, 12.000 triliun rupiah. Angka yang gede banget. Gede banget. Angka yang sebesar itu tuh dipakai untuk ya penanganan COVID-19, ya kan, kesehatan. Kedua, pemulihan ekonomi. Simpelnya dipakai buat beli makan, buat kesehatan, buat bertahan hidup. Simpelnya gitu. Ujung-ujungnya uangnya kemana? Ya uangnya pasti lari ke pemilik bisnis yang punya rumah makan, yang punya kesehatan dan lain sebagainya. Betul? Nah, uangnya pemilik bisnis ini disimpan di mana? Ya perginya ke bank. Dalam bentuk apa? Ya tabungan, ya deposito, ya sama seperti di Indonesia. Coba deh, kamu lihat data berikut ini. Ini data cerita perbandingan deposito bank terhadap GDP yang naik tinggi banget di tahun 2020-2021 pada saat pandemi COVID. Namanya bisnis bank pada dasarnya itu adalah menyalurkan uang dari orang yang nabung atau yang deposito kepada orang yang mau pinjam. Sesimpel itu. Nah, masalahnya pada saat COVID-19, bank itu tuh berhati-hati banget ketika nyalurin kredit baru. Ya tau lah ya kenapa ya, karena ya banyak yang susah gitu. Nah, terus gimana dong nih? Bank bisa untung kalau misal yang nyimpen banyak, depositonya banyak, tapi yang ngasih pinjamannya terbatas. Ya, bank mikir dong, beliin apa dong, ya kan? Nah, waktu itu perbankan itu beli yang namanya surat utang negara Amerika. Bahasa kerennya adalah obligasi negara, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah government bond. Oke? Sebagai gambaran, surat utang negara ini adalah produk investasi yang sangat aman. Sangat aman. Boleh dibilang risk-free rate. Sebenarnya ide ini adalah ide yang masuk akal. Menurutku masuk akal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang jadi masalah?
permasalahannya terjadi ketika kenaikan harga barang di lapangan, atau mungkin kita sebutnya inflasi, itu menjadi sulit terkendali. Ketika orang dikasih uang stimulus, orang-orang mulai berani belanja, ya kan? Dan harga-harga apa? Meningkat. Inflasi yang awalnya stabil, coba kamu lihat datanya, di sekitar 2%-an sebelum COVID, ya, kamu lihat katanya, sempat turun ke 0%-an, ya, sekitar 0, sekian, dan tiba-tiba melesat sampai 9%-an. Aku paham, dalam kondisi resesi, sebuah negara atau pemerintah itu pasti akan mendorong rakyatnya untuk belanja. Karena ekonomi harus muter, ya kan? Nah, salah satunya dengan stimulus. Itu benar banget. Permasalahannya adalah ketika inflasinya nggak terkendali, itu baru jadi masalah baru. Makanya pemerintah Amerika mulai naikin suku bunga. Supaya apa? Supaya untuk nurunin inflasinya. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Ini grafik cerita tentang kenaikan suku bunga Amerika. Nah, oke, kalau kamu gabungin datanya, perbandingan antara inflasinya sama kenaikan suku bunga, hasilnya seperti ini. Coba kamu lihat ya, itu ada dua garis, yang warna biru itu menggambarkan Fed rate atau interest rate. Dan warna hitam itu cerita tentang inflasi. Harapannya dengan menaikkan Fed rate atau suku bunga yang warna biru nih ya, inflasi yang warna hitam turun. Oke, itu harapannya, idealnya begitu. Oke, udah paham ya? Nah, kembali ke cerita Bank SVB, masalahnya adalah suku bunga atau Fed rate itu naik. Sehingga harga obligasinya turun. Nah, bank-bank yang pegang surat utang atau obligasi negara Amerika, ya harganya juga akan turun. Menurut CNBC Indonesia, itu disampaikan kerugiannya nih ya, mencapai 1,8 miliar US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah, itu kurang lebih 27 triliun rupiah. Kerugiannya 27 triliun rupiah. Bank dalam kondisi kekurangan dana, nggak liquid, atau istilah kerennya adalah insolvent. Kurang lebih kejadiannya atau psikologinya seperti yang digambarkan oleh Bart Simpson berikut ini. I don't have your money here. It's in Bill's house. Put my money in your house, Fred. Sampai sini masih paham ya ceritanya ya? Kalau kamu masih paham, boleh dong kasih like-nya. Oke? Thank you. So, Vin, lalu apa dampaknya ke Indonesia? Nah, menurut siaran pers OJK, itu penutupan Silicon Valley Bank itu tidak berdampak langsung. Ini tampilan dari siaran pers dari OJK. Yang saya kutip bagian penting adalah gini. Oleh karena itu, OJK mengharapkan agar masyarakat dan industri tidak terpengaruh terhadap berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan masyarakat, kata Dian. Menurutnya, Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1998 telah melakukan langkah-langkah yang mendasar dalam rangka penguatan kelembagaan, infrastruktur, hukum, dan penguatan tata kelola serta perlindungan nasabah yang telah menciptakan sistem perbankan yang kuat, resilient, dan stabil. Ya, resilient itu artinya tangguh, teman-teman. Hal ini tercermin dari kinerja industri perbankan yang terjaga baik dan solid, serta tetap tumbuh positif di tengah tekanan perekonomian domestik dan global yang selama ini berlangsung. Jadi, kita nggak perlu terlalu panik dengan kondisi di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia masih stabil. Tapi kita tetap perlu waspada dengan kondisi global, khususnya di Amerika. Nah, pertanyaan terakhir, this is the basic question. Apakah aman menyimpan uang di bank? Iya masih lah, apalagi kalau sekarang ini tuh sudah ada namanya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Cuma ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, bunga deposito yang dijamin oleh LPS. Contoh nih ya, kalau sekarang per video ini dibuat, nih saya screenshot ya, kamu pergi aja ke websitenya lps.co.id, itu ditulis nih, bunga bank umum itu sebesar 4,25% per tahun. Vin, kalau ada bank umum yang ngasih 6%, 7% berarti dijamin nggak? Enggak, maksimal 4,25% per tahun. Kalau bunga PPR-nya maksimal di 6,75% per tahun. Oke, jadi kalau lebih dari itu dijamin nggak? Enggak. Nah,
Selain itu, jumlah pinjamannya maksimal 2 miliar rupiah per customer. Teman-teman, simpanan dalam bentuk rekening, dalam bentuk deposito itu penting. Terlebih untuk kebutuhan dana darurat. Nah, semoga cerita ini bisa bantu kamu lebih paham dan kamu nggak panik dengan kondisi yang ada. Kalau kamu mau konsultasi tentang keuangan dan juga review investasi, boleh hubungi aja Finansialku. Link pendaftarannya ada di deskripsi atau di nomor WhatsApp berikut ini. Share video ini kalau kamu dapat manfaat dan ingat selalu hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Hey Minku, kemarin yang kamu bilang depositonya bunganya 6%, itu bank umum atau bank BPR? Hati-hati loh, itu nggak dijamin loh.